Halo, Assalamualaikum anak-anakku kelas 3 yang hebat dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Pak Guru kalian ya, Pak Guru Chandra. Kita akan belajar tentang budaya Banyumasan pelajaran 4. Nah, materinya adalah tentang kesenian tradisional Banyumas Lengger. Nah, tapi sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga nanti apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita lanjutkan lagi ke pelajaran budaya Banyumasan, pelajaran keempat. Nah, kompetensi dasar atau KD yang harus kalian capai adalah yang pertama, menjelaskan kesenian Lengger. Terus yang kedua adalah mempraktikkan cara khas gerakan dalam tarian Lengger. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan membaca teks, kalian mampu menjelaskan kesenian Lengger dengan benar. Terus yang kedua, dengan melakukan kegiatan, kalian mampu mempraktikkan ciri khas gerakan dalam tarian Lengger dengan benar. Nah, kita belajar tentang tarian Lengger. Kesenian khas Banyumasan itu sangat beragam. Salah satunya adalah Lengger. Lengger itu adalah tarian adat yang berasal dari Banyumas. Apa kamu pernah menonton pertunjukan Lengger? Nah, kalian pernah tidak menonton pertunjukan Lengger? Bagaimana gerakan tariannya? Nah, kita sekarang belajar tentang apa itu kesenian Lengger. Nah, ini ya, kita belajar kesenian Lengger. Nah, ini gambar penarinya. Ada 2-4 orang penari Lengger biasanya ya di situ. Lengger merupakan salah satu kesenian khas yang berasal dari Banyumas. Lengger disebut juga dengan ronggeng. Nama lainnya Lengger adalah ronggeng. Dahulu, Lengger ditarikan pada masa sesudah panen sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Jadi dapat dikatakan bahwa tarian Lengger pada awalnya merupakan sebuah tarian religius atau tarian keagamaan lokal. Pada masa sekarang, pertunjukan Lengger itu biasanya dipentaskan pada acara hajatan, peringatan Hari Besar Nasional, dan juga upacara adat. Nah, pertunjukan Lengger dibawakan oleh 2-4 penari perempuan. Nah, ini gambar atau contoh gambar dari penari Lengger yang biasa bermain. Terus kemudian coba kalian baca cerita tentang kesenian Lengger. Nah, ini ada sebuah cerita, judulnya Menonton Pertunjukan Lengger. Nah, ini. Dengan langkah tergesa-gesa, Wulan dan teman-temannya menuju tanah lapang. Mereka akan menonton pertunjukan Lengger. Di sana sedang ada pertunjukan kesenian Lengger yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan. Lengger itu merupakan kesenian asli dari Banyumas. Sesampainya di tanah lapang, Wulan dan teman-teman duduk dengan rapi di bangku penonton. Pertunjukan pun dimulai. Ada 4 orang penari perempuan yang menari di panggung. Keempat penari tersebut memakai pakaian tradisional dan selendang, ya, seperti pada gambar sebelumnya itu tadi. Selain keempat penari perempuan, ada juga penari laki-laki yang menggunakan topeng. Penari tersebut disebut dengan penari badut. Nah, penari badut merupakan penari yang selalu bertingkah lucu di panggung. Wulan dan teman-teman terkesima menontonnya. Pertunjukan Lengger diiringi lagu-lagu Banyumasan. Di belakang penari biasanya terdapat pengiring yang bermain musik. Alat musik yang digunakan adalah alat musik tradisional yaitu calung. Nah, kalian pernah ya melihat calung? Calung adalah gamelan yang terbuat dari bambu wulung, hitam biasanya warnanya. Perangkat musik calung terdiri dari gambang barung, gambang penerus, dendem, gong, dan kendang.
Nah, saat pertunjukan, para penonton menonton gerakan tari yang lincah mengikuti irama calung. Gerakan tari yang ditampilkan sangat sederhana, diulang-ulang dan tidak begitu sulit. Para penari menggerak-gerakkan pinggulnya, menolehkan kepala ke samping dan melempar-lempar selendangnya. Wulan dan teman-teman sangat senang menonton pertunjukan Lengger. Ya, berikutnya kita lanjutkan lagi. Nah, dari bacaan tadi, coba kalian jawab pertanyaannya. Coba nomor 1. Berasal dari manakah kesenian Lengger? Dari mana? Dari wilayah kita sendiri ya, dari Banyumas. Ya, betul. Nomor 2, apa saja jenis alat musik yang mengiringi tarian Lengger? Tadi di depan sudah dijelaskan ya. Nah, itu ada calung yang terdiri dari gambang barung, gambang penerus, dendem, gong, dan kendang. Terus yang ketiga, bagaimana gerakan tarian Lengger? Gerakannya seperti apa? Nah, ini. Gerakan tarinya itu lincah, mengikuti irama calung. Gerakan tari yang ditampilkan sangat sederhana, diulang-ulang dan tidak begitu sulit. Nah, itu. Para penari menggerak-gerakkan pinggulnya, menolehkan kepala ke samping dan melempar-lempar selendangnya. Nah, itu contoh jawaban dari pertanyaan pada bacaan sebelumnya. Gitu. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini. Yang berikutnya ya, kostum, pengiring dan gerakan khas pada tarian Lengger. Nah, kostum itu pakaian ya. Pakaiannya itu seperti apa? Penari perempuan menggunakan kemben yang terbuat dari jarit atau kain batik dan setagen di bagian pinggang. Sampur atau selendang dikenakan di bahu. Penari menggunakan tatanan rambut dengan model konde. Konde tersebut dihias bunga melati dan kontal kantil serta beberapa hiasan perak dan emas. Sementara penari laki-laki hanya menggunakan baju panjang atau rompi, kain jarit sepanjang paha, ikat kepala, celana setinggi lutut, dan topeng. Topeng itu digunakan untuk menggambarkan tokoh yang dimainkan. Nah, berikutnya pengiring. Penari Lengger menari mengikuti irama khas Banyumas yang dimainkan dengan alat musik tradisional. Alat musik yang digunakan adalah calung. Calung itu merupakan gamelan yang terbuat dari bambu wulung. Calung berasal dari kata carang pring wulung atau pucuk bambu wulung. Namun ada juga yang mengatakan bahwa calung itu berasal dari kata dicacah melung-melung atau dalam bahasa Indonesia ditabuh berbunyinya nyaring. Perangkat musik calung terdiri dari gambang barung, gambang penerus, dendem, kenong, gong, kendang. Penyajian calung diiringi penyanyi yang dikenal dengan sinden. Nama penyanyinya itu adalah sinden. Nah, untuk lebih jelasnya tentang pengiring dari tarian Lengger, kalian bisa simak video berikut ini.
Ya, selanjutnya kita lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya. Yang ketiga adalah gerakan khas tari lengger. Gerakannya seperti apa ya? Nah ini. Gerakan tari lengger didominasi oleh gerakan pinggul yang mengikuti irama khas Banyumas. Ada 3 gerakan khas dalam tari lengger. Antara lain yang pertama adalah geol. Geol itu menggerakkan pinggul. Terus kemudian gedek itu biasanya menggerakkan kepala. Nah, itu namanya gerakan gedek. Dan lempar sampur atau melempar selendang. Nah, ini ada contoh gambar dari penarinya. Nah, ini adalah contoh gambar geol. Itu gerakan pinggul. Pinggulnya digoyang. Terus ini gerakan yang kedua. Nah, ini gerakan sedang apa ya? Ya, ini gerakannya gedek tadi ya, gerakan kepala. Nah, kalian biasanya kalau tidak mau ya gedek-gedek. Nah, itu seperti itu, gerakan kepala. Terus gambar yang ketiga ini adalah lempar sampur ya, lempar selendang. Selendangnya dilemparkan. Nah, seperti itu. Itu adalah 3 gerakan khas dari tarian lengger. Ya, berikutnya. Nah, sudah selesai. Kita masuk ke rangkuman. Yang pertama, lengger itu berasal dari Banyumas. Ya, jelas. Terus yang kedua, lengger nama lainnya adalah ronggeng. Nah, itu. Yang ketiga, lengger awalnya merupakan sebuah tarian religius atau tarian keagamaan lokal. Lengger dibawakan oleh 2-4 orang penari perempuan dan 1 orang penari laki-laki yang berperan sebagai badut. Lengger biasanya dipentaskan pada acara hajatan, peringatan hari besar, dan upacara adat. Busana atau kostum penari perempuan yaitu kemben dari kain jarit, setagen, dan sampur. Tatanan rambut yang digunakan adalah konde dengan hiasan bunga melati dan kontal kantil serta beberapa hiasan perak dan emas. Busana laki-laki yaitu baju panjang atau rompi, kain jarit, ikat kepala, celana setinggi lutut, dan topeng. Tari lengger diiringi dengan alat musik calung yang terdiri dari gambang barung, gambang penerus, dendem, gong, dan kendang. Penyajian calung diiringi penyanyi yang dikenal dengan nama sinden. Yang terakhir, tarian lengger mempunyai gerakan yang khas, yaitu yang pertama geol, tadi ya, seperti gambar tadi. Yang kedua adalah gedek, dan lempar sampur. Ya, kita sudah selesai ya pelajaran budaya Banyumasan pembelajaran keempat. Nah, sekarang kalian kerjakan tugas dari Pak Guru berikut ini. Yang pertama, mengapa dahulu kesenian lengger dikatakan sebagai tarian keagamaan lokal? Di depan sudah ada tadi ya, bisa diputar lagi videonya. Terus yang kedua, pada acara apa saja tarian lengger dipentaskan? Ada tadi di depan. Yang ketiga, berapa banyak penari dalam tarian lengger? Ada berapa ya? Nah, yang keempat, mengapa alat musik yang mengiringi lengger disebut dengan calung? Nah, tadi sudah dibahas. Yang kelima, apa saja 3 gerakan khas tarian lengger? Nah, sebutkan saja ya, jangan digambar, tidak usah. Tapi disebutkan 3 gerakan khas tarian lengger. Oke, kerjakan tugas dari Pak Guru. Kemudian kalian seperti biasa ya, ditulis di buku Budaya Banyumas. Tulis dulu soalnya, biar Pak Guru tidak bingung, kemudian dijawab. Nah, nanti sewaktu-waktu Pak Guru akan suruh kalian untuk mengumpulkan dan dinilai ya, seperti kemarin, seperti itu. Nah, sekian dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari Pak Guru. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Ya, sampai ketemu dengan Pak Guru di video pembelajaran dan tugas-tugas berikutnya. Jangan lupa ya, jaga kesehatan dan patuhi protokol yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ya tentang pemberantasan dari COVID-19. Jangan lupa selalu gunakan masker, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, dan juga jangan lupa social distancing.
atau jaga jarak ya, apalagi kalian bergaul atau berteman dengan orang yang sedang sakit ya, harus dihindari. Ya, jangan dulu berteman dengan orang yang sedang sakit karena itu bisa jadi penyakitnya adalah COVID-19. Nah, oke, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya dengan Pak Guru ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.